Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kami masih melanjutkan perbincangan ini ke Mas Nanto. Sebagai masyarakat Indonesia yang ada pilkada tidak hanya di Jakarta seperti itu, tapi berita hoax juga tersebar juga tidak hanya di Jakarta, daerah juga ada mungkin tidak terlalu terekspos. Tapi karena kita di Jakarta masif, banyak yang kita dengar itu fokusnya di Jakarta, DKI Jakarta yang paling banyak. Hoax itu sebenarnya sejauh mana akan mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan mereka? Di awal-awal memang kan perang berita, perang menjatuhkan, itu bagian yang tidak bisa dihindarkan, atau keniscayaan dalam pilkada. Atau karena sistemnya memang kita tidak terlalu canggih sehingga itu tidak bisa dihindari. Tidak, walaupun sistem canggih seperti apapun pasti akan muncul, karena itu bagian dari. Artinya ketika muncul, mestinya kan ini bisa langsung diselesaikan kan kalau sistemnya mungkin jauh lebih. Kalau lihat kontribusi hoax itu terhadap keinginan masyarakat untuk memilih, ada beberapa konten-konten yang memang bikin masyarakat memiliki keinginan ingin tahu aja sebenarnya. Konten seperti apa saja? Misalnya berita isu sara, menjelekkan orang, kasus-kasus kandidat, itu membuat setiap pemilih memiliki kepentingan untuk tahu lebih jauh. Nah, ingin mengetahui, menelusuri. Saya kira ada baiknya juga sebenarnya dalam konteks keingintahuan, merangsang orang untuk pemilih ikut tahu, itu baik-baik saja. Ini Mas Nanto ini menganggap bahwa pemilih itu adalah pemilih yang rasional semua ini kan. Sebetulnya kan pemilih nggak semuanya rasional gitu kan. Itu segi positifnya, jadi ingin mencari tahu. Tapi kalau yang negatifnya langsung justru sharing. Kalau pemilih yang tidak rasional kan ada dua hal. Misalnya yang rasional pasti dia akan mengkaji. Yang tidak rasional kan dia tidak mau tahu. Iya, dan dia biasanya yang tidak rasional langsung ngirim balik gitu kan kemana-mana kan. Broadcast itu ke semuanya. Saya pikir itu nggak sedikit loh jumlahnya. Dan itu yang berbahaya di situ. Yang sebenarnya yang dari segi keingin memilihnya itu tidak terlalu banyak berdampak, tapi yang membuat kita agak khawatir kalau itu kan identitas hoax itu membuat mentalitas orang itu untuk berperang sebenarnya. Ideologis dia ketika diserang kandidatnya itu akan membuat adrenalin mereka untuk menyerang orang lain itu semakin tinggi. Jadi sebenarnya bukan pada pemilih luas, tapi akan berpengaruh kepada kelompok-kelompok tim sukses atau underbo yang memiliki militansi terhadap kandidat tertentu, sehingga akan menyerang kandidat lain dengan tanpa melakukan klarifikasi. Itu yang saya kira berdampak terhadap ini. Pak Purnomo, ini menarik sebetulnya. Kalau terkait pemilu ini kan ada sentra Gakumdu, ada polisi juga di sana kan. Itu berarti polisi daerah masing-masing sebetulnya. Nah, Mabes Polri itu sebagai apa istilahnya, koordinasi atau apa gitu dengan mereka yang di daerah, atau? Kalau di Mabes Polri sendiri memang ada sentra Gakumdu, cuman karena ini adalah pilkada, berarti heavy-nya ada di kepolisian di daerah. Di daerah. Jadi kami hanya memantau aja, memantau, kecuali kalau ada kasus-kasus yang memang menjadi atensi, kita akan melakukan perbantuan. Nah, pertanyaan saya ini, apakah ada semacam dalam tanda kutip laporan? Ini kan pilkada serentak hampir di banyak tempat. Itu berita-berita tentang hoax yang bermotif sara, motifnya macam-macam, itu sebetulnya juga terjadi bukan hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang lain juga terjadi, Pak Purnomo. Betul. Terjadi ya? Terjadi, memang banyak sekali. Jadi kami menerima informasi ini, jadi tidak hanya yang terjadi di Jakarta saja, tetapi di tempat-tempat yang mana akan terjadi pilkada nanti, seperti itu. Jadi ya memang ininya sangat pesat sekali, khususnya terkait dengan pencalonan masing-masing kepala daerah. Sulit nggak sih sebetulnya untuk melacak? Kalau yang mendistribusikan mungkin agak mudah, tapi kan distribusi udah kesini, udah kayak matriks itu kemana-mana gitu kan, untuk mencari siapa yang membuat berita itu. Yang pertama. Ya itu butuh ketelitian juga ya dari penyidiknya sendiri, dari petugasnya sendiri ya pasti ketahuan sih, cuman ya itu tadi butuh pasti ketahuan tetap pasti ketahuan tetap. Teknologi kan pasti namanya teknologi pasti meninggalkan jejak. Seperti itu. Sistem pelaporannya pun akan berlaku sama untuk melaporkan jika ada hoax seperti itu, baik yang mungkin masuk ya ke Mabes Polri atau yang terjadi di daerah seperti itu, Pak. Sama saja. Sama saja. Jadi kecuali mungkin kalau case-nya ini nyangkutnya kaitannya dengan pilkada, nah ini akan berbeda nanti cara penanganannya secara khusus karena dia hukum acaranya berbeda. Kecuali itu secara pidana umum, nah itu mungkin
sama saja perlakuannya. Oke. Seperti itu. Mungkin bisa disampaikan saat seseorang melaporkan dan proses apa yang terjadi di Gakumdu seperti itu Pak, hingga akhirnya nanti laporan itu bisa diselidiki dan ditindaklanjuti, ada masa berlaku laporan itu akan ditindak oleh Kalau untuk kepolisian? waktunya sih memang ada batasannya. Kalau nggak salah itu sekitar 14 hari memang harus ada keputusan dari apakah itu dilanjutkan atau tidak, apakah ini tindak pidana atau tidak. Mungkin yang lebih bisa menjelaskan lagi mungkin yang bagian dari penyelenggara pemilunya ya. Oke. Kita ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah. Halo Pak Nasrullah. Pak, ini kalau kita bicara ya, Pak, ini kalau kita bicara soal ini kan banyak berita-berita hoax, Pak. Kita punya semacam sentra informasi nggak sih Pak untuk apa ya namanya? Tapi agak sulit. Kalau terkait penyelenggara pemilu, mungkin ada nggak sentra informasi di KPU atau di Bawaslu untuk, kalau kemarin kan katanya ada ini, suruh ngambil formulir C6 ke RT masing-masing, kalau nggak ngambil nanti kehilangan hak untuk suaranya. Klarifikasi mungkin untuk masyarakat. Ada tempat-tempat untuk mengklarifikasi hal itu, Pak? Jadi gini, biasanya yang kayak seperti ini kan pekerjaan teknis dalam domainnya KPU ya. KPU itu pasti biasanya mereka sudah punya posko-posko tertentu. Ya, kalau mengurus yang dalam hal seperti ini nih. Misalnya itu dimanfaatkan kantor desa atau kelurahan di mana di situ ada PPS. Ya, dan PPK yang bisa menjelaskan terkait dengan apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat. Apapun itu. Nah, termasuk dalam hal ketika ada keluhan-keluhan masyarakat, kami punya PPL di tingkat desa atau kelurahan. Kami punya pengawas juga di tingkat kecamatan. Ketika keluhan-keluhan itu sampai, misalnya begini, ada alat peraga yang secara kebetulan dirusak oleh orang tertentu. Nah, karena ini kejadiannya di tingkat desa atau kelurahan kemungkinan besar, maka itu disampaikan oleh petugas pengawas kami di bawah dan biasanya ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Kota setempat. Nah begitu, Bung. Baik. Ya. Pak Nasrullah, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Sama-sama. Salam buat Pak Purnomo dan Mas. Udah langsung sampai, Pak. Terima kasih Pak Nasrullah. Terima kasih Pak Nasrullah. Ketemu di kantor kita. Pak Nanto, ini kalau kita bicara soal tadi kan dikatakan, ini kan ada baiknya kalau ada berita-berita hoax seperti itu membuat orang untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi mencari tahunya juga mungkin agak sulit. Kemana mereka harus mencari tahu? Apalagi kalau misalkan info-infonya sesuatu yang sara misalnya, atau apapun lah tentang kejelekan-kejelekan dari, dalam tanda kutip ya, kejelekan-kejelekan dari mereka yang sedang mengikuti kandidasi. Itu ngeceknya kemana? Itu kan agak susah juga. Apa yang harusnya dilakukan bagi mereka yang menerima informasi seperti itu? Pertama memang setiap seseorang itu harus klarifikasi, tabayun lah bahasanya. Ini tabayun mencari informasi tambahan. Sejak kasus penodaan agama, tabayun ini jadi mencari informasi tambahan. Jadi tidak hanya satu yang mencari informasi tambahan, itu menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat untuk mengetahui kevalidan setiap informasi. Karena yang paling penting kan kalau pilkada itu bukan black campaign. Itu kan nanti unsurnya bisa masuk ke black campaign kalau dirunutnya nanti. Jadi menurut saya masyarakat pasti, publik itu perlu mencari informasi tambahan atau memungkinkan setiap kandidat yang lain memberikan klarifikasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak usah lagi mencari banyak informasi karena sudah dikantor oleh kandidat lain untuk kebenarannya. Soal persoalan percaya atau tidak urusan lain. Setidaknya mereka sudah melakukan klarifikasi. Setidaknya mereka sudah dapat dua informasi. Yang sering melakukan klarifikasi itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono sering melakukan klarifikasi. Apakah memang sebaiknya dalam pilkada mereka juga, pasangan-pasangan calon ini juga harusnya melakukan klarifikasi terkait berita-berita bukan hoax? Klarifikasi sebenarnya dalam konteks itu kan bersaing, menyampaikan informasi. Jadi kalau misalnya informasi tentang kelemahan kandidat satu, biasanya kan di broadcast. Kelemahannya, beritanya, terus kelebihannya, itu kan pasti diunggulkan. Itu yang sebenarnya perang-perang media menjadi sangat signifikan, mempengaruhi kecerdasan memilih untuk menentukan pilihannya itu yang paling baik. Kalau enggak, itu akan
tergerus oleh berita-berita hoax. Boleh nggak kalau saya katakan mereka yang menerima berita-berita dalam tanda kutip kemungkinan hoax itu kalau mereka langsung mendistribusikan itu, menyebarkan kemana-mana, itu boleh kita anggap sebagai orang yang kurang cerdas juga. Iya. Baik, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.